Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mencari dan menemukan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sejarah bangsa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai agama, budaya, dan perbedaan yang datang dari dalam dan luar Nusantara. Agama-agama lokal, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain yang telah memberikan warna pada pandangan hidup dan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika lahir dari proses perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda dan Jepang yang berlangsung selama ratusan tahun. Dalam perjuangan tersebut, bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa mereka memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa yang harus dijaga dan harus dikembangkan. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa mereka memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan pandangan politik yang harus disatukan dalam suatu kesepakatan bersama. Sumber yuridis Pancasila sebagai sistem etika. Secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis, rumusan Pancasila beserta tata urusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material. Dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus keterbangunan suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika adalah hubungan Pancasila dengan kehidupan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis yang memiliki ciri khas masing-masing. Etnis tersebut memiliki bahasa, adat istiadat, seni budaya, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem religi yang berbeda-beda. Namun, di balik perbedaan tersebut, terdapat persamaan-persamaan yang menjadi dasar persaudaraan dan kekeluargaan antara etnis-etnis di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial tersebut antara lain, yang pertama gotong royong, yang merupakan sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi masalah bersama. Yang kedua, toleransi, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, keyakinan, pendapat, ataupun kepercayaan.
Yang ketiga, musyawarah, yang merupakan sikap saling berdialog dan mencari kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Yang keempat, deliberasi, yang merupakan sikap saling mendengar, memberikan masukan dalam membuat keputusan bersama. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Menegaskan bahwa dalam sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Dinamika dan tantangan sebagai sistem etika. Nilai-nilai Pancasila sebagai dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman di antaranya. Yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Dan yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk hal-hal negatif. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di Indonesia mencakup pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, upaya penyebaran nilai-nilai tersebut, serta perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhi pendidikan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan warga negara agar mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap ideologi tersebut. Tantangan dalam upaya penyebaran meliputi kurikulum, metode pembelajaran dan pemahaman oleh pendidik yang seringkali harus berurusan dengan perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap Pancasila. Pendidikan Pancasila harus mampu mengatasi tantangan dari perubahan ini, mengakomodasi dinamika sosial, serta menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat yang berkembang. Pendidikan Pancasila harus bisa memanfaatkan teknologi untuk penyampaian efektif dan sekaligus mengajarkan literasi digital yang bijak. Pendidikan Pancasila harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal serta mengajarkan toleransi, menghormati perbedaan dan memperkuat persatuan dalam kerangka globalisasi yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Pancasila sebagai dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman di antaranya. Yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk hal-hal negatif.